Oke teman-teman, di video kali ini aku akan lebih kayak bercerita dan gak akan aku edit heboh-heboh. Ini adalah poin yang bakalan aku bahas. Halo teman-teman, aku mau bikin americano sambil ngobrol karena cahayanya lagi bagus today. Karena biasanya tuh kayak hujan mulu. Sedang mau bikin americano di depan kalian di sini ya. Jadi aku mau bikin americano sebelum aku jogging. Aku selalu bikin yang ini, dia tuh bisa diseduh pakai air dingin. Jadi literally gak usah pakai air hangat, jadi bisa pakai air dingin, langsung seduh, langsung minum. Udah deh, kita aduk dulu ya. Nggak ada sendok lagi, tunggu. Wow. Oke teman-teman, ini americano aku udah jadi dan harinya panas, cahayanya lagi bagus, jadi aku mood banget buat bikin video. Walaupun aku pakai mukena karena baru sholat zuhur ya. Di video kali ini aku pengen bahas tentang manfaat egg diet yang pernah aku rasain. Terus apa manfaat dari cutting garam dan cutting gula untuk proses diet kita. Mulai dari pengaruhnya ke tubuh, mulai dari pengaruhnya ke kulit, mulai dari pengaruhnya ke emosi, mood, mental kita. Sambil minum kopi. Oke teman-teman, mulai dari aku mau intermezzo. Anjay, intermezzo nggak tuh? Jadi aku mau agak flashback dulu buat memperkenalkan diri aku. Nama aku Naomi Emily Scorpi. Aku bikin channel YouTube dari 2019 dan mostly aku bahas tentang diet itu banyak, dan ada juga beberapa yang FYP atau viral. Kalian bisa cek di video populer aku. Jadi basically aku tuh dulunya tuh gendut banget, kayak 80 kilo, 75 kilo di tinggi badan yang cuman 150-an. Pahit ya ini. Jadi aku tuh bener-bener literally obesitas banget, bahkan sampai sekarang aku masih diet karena target aku tuh sekarang tuh 48 kilo. Jadi mari kita sama-sama diet dengan cara subscribe channel aku. Bercanda. Jadi di sini aku tuh lagi menjalani yang namanya diet egg diet, dan juga aku rutinin sama olahraga. Karena aku ngerasa kalau misalkan pola makan itu, kalau misalkan ditanya keberhasilan diet itu dari pola makan atau olahraga, jawabannya itu adalah pola makan itu nyaris 75% menunjang keberhasilan diet kita, dan sisanya itu olahraga. Jadi kalau kamu mau mati-matian olahraga berjam-jam tapi pola makan kamu berantakan, itu tuh kayak kamu gak akan berhasil diet. Jadi teman-teman di sini yang harus kalian fokusin ketika kalian pengen berhasil diet adalah pola makannya harus benerin dulu. Kalau pola makannya udah bener, habitnya udah oke, tentang kalian belajar tentang nutrisi, gizi, dan lain-lain, kalian bisa lanjut ke olahraga. Jadi aku sampai sekarang gak mencoba untuk daftar gym dan lain-lain. Aku lebih pengen membangun habit dulu biar pola makan aku tuh balik lagi kayak dulu. Jadi dulu tuh aku pernah turun ke 52 kilo. Itu adalah berat paling ringan aku seumur hidup aku waktu tahun 2020. Dan kenapa gak ada yang kasih tahu aku kalau diet kedua ini lebih sulit ya dibandingkan diet pertama kali berhasil gitu. Jadi sekarang aku diet lagi buat ke 48 kilo. Di sini aku tuh bingung mau mengonsepin videonya gimana. Kalian bener-bener video yang literally ngalir aja gitu dari otak mungil aku gitu. Bakalan bahas tentang manfaat minum kopi pahit saat diet ya. Oke, jadi aku bakalan bahas dari mulai berapa poin ya mau aku bahas di video ini ya, aku bingung. Pertama, manfaat egg diet buat diet kita, bahkan sampai kesehatan kulit, kesehatan mental itu ngaruh gitu. Terus yang kedua, manfaat cutting garam dan cutting juga gula. Apa sih benefitnya gitu. Yang ketiga, manfaat minum kopi di saat lagi diet. Jadi aku bakalan bahas 3 poin di video kali ini. Oke,
Jadi yang pertama itu adalah manfaat egg diet. Sini sebenarnya egg diet itu menurut aku pribadi nggak hanya dia itu buat diet, tapi dia itu bisa bermanfaat buat kesehatan mental, kesehatan kulit, dan lain-lain. Mungkin beberapa orang ada yang mungkin agak sensitif dengan telur, tapi kalau aku pribadi dengan telur itu sangat bersahabat dan aku nggak pernah ada riwayat bisul atau jerawatan karena telur. Ya literally nggak ada gitu sejauh ini ya. Nah, terus apa sih Kak manfaat egg diet buat diet aku, diet kalian juga kalau mau coba? Yang pertama, yang paling aku rasain ketika aku menjalani egg diet adalah aku ngerasa kayak nafsu makan aku tuh bener-bener turun banget. Aku tadi habis makan 3 telur rebus dan aku ngerasa nggak craving apapun gitu. Aku ngerasa kayak aku nggak terlalu craving yang banyak gitu loh guys. Jadi di sini juga ya terlepas dari konteks egg diet atau telur, aku ngerasa banget kalau misalkan kita dalam sehari-hari perutnya masih kosong, terus kita mengutamakan protein ke pembukaan makan besar kita, itu tuh aku ngerasa banget kalau dia itu lebih menahan nafsu makan. Jadi bukan cuman telurnya doang. Tapi di sini kenapa aku kayak kasih konteks egg diet? Karena yang paling cepet banget turunin berat badan aku, turunin massa air, massa lemak, itu adalah telur gitu. Kenapa aku bilang adalah telur? Jadi yang pertama yang aku rasain ketika aku melakukan egg diet, selain dia nahan nafsu makan, dia juga ngeluarin cairan-cairan yang tidak berguna di tubuh aku. Maksud cairannya itu gimana sih Kak? Jadi di tubuh kita tuh kan banyak banget yang namanya cairan. Nah cairan itu bisa dikeluarkan lewat kulit kita, entah itu keringat dan bisa lewat dari air seni. Air seni itu maksudnya pipis gitu. Nah aku ketika mencobain egg diet, aku tuh sering banget bolak-balik ke air. Dan aku penasaran dong, aku kepo, apakah ini terjadi di aku doang atau di orang lain juga. Nah pas aku cari tahu di grup Facebook yang tentang diet-dietan gitu, beberapa bunda-bundi, pokoknya aku kalau ngepost di grup itu tuh minim dijudge ya, minim dibully karena isinya pada baik-baik gitu. Jadi pas aku tanya di grup bunda-bundi itu, kalau misalkan mereka tuh pada diet telur rebus, itu tuh ngerasa banget yang pertama emang bener bolak-balik ke air mulu karena si air-air, kelebihan air-air di dalam tubuh tuh dikeluarin dengan cara pipis atau bisa dengan cara berkeringat, berolahraga. Tapi kalau kamu egg diet yang telurnya olahannya telur rebus, itu kamu sering banget bolak-balik ke air buat pipis. Dan itu bagus banget, asal nggak terlalu berlebihan ya teman-teman. Lanjut, ini yang ada, ini bukan dari aku doang yang ngomong, tapi ada dari komentar juga, komentar Facebook juga. Kalau ketika egg diet itu kulit itu tiba-tiba bisa cerah gitu, tiba-tiba bisa cerah, bisa glowing, jarang jerawatan, dan bener-bener aku ada komentarnya, nanti aku kayak kasih lihat ke kalian di sini. Itu tuh tapi emang beneran teman-teman, aku ngerasa banget waktu aku egg diet, apalagi udah cutting garam, cutting gula, si kulit aku tuh lebih mulus, lebih glowing, lebih cerah. Tapi ketika aku udah kayak comeback ke habitat aku yang dimana aku makan karbo, aku makan jajanan manis, aku makan jajanan yang itu pokoknya yang berantakan banget, bukan diet friendly, aku jadi jerawatan nih. Kalian bisa lihat aku jerawatan parah karena emang pola makan aku sangat tidak clean eating. Dan di hari ini tuh adalah hari kedua aku nyobain lagi namanya egg diet, karena mempan itu yang namanya egg diet di pola hidup aku. Dan yang paling pertama adalah bisa bikin nafsu makan kita berkurang. Yang kedua, bikin air-air yang tidak berguna di dalam tubuh kita itu dikeluarkan, bisa lewat air seni, bisa lewat keringat gitu. Dan kalau misalkan air-air dalam tubuh kita itu dikeluarkan, itu bisa mengurangi timbangan. Makanya orang-orang yang egg diet itu cepet
banget turun berat badannya. Kalian bisa cek di YouTube orang-orang luar negeri, kayak orang-orang bule di sana. Mereka tuh cobain egg diet itu kayak seminggu, 7 hari, 3 hari, bahkan sampai berbulan-bulan lamanya. Itu bisa turun sampai puluhan kilo, bahkan sampai 50 kilo ada di YouTube, kalian cek aja. Nah, terus yang ketiga, ngaruh juga ke kulit. Kalau misalkan nyobain egg diet yang benar-benar telurnya itu olahannya direbus ya, bukan digoreng, bukan didadar, apalagi yang pakai minyak, no, benar-benar direbus olahannya, nggak pakai garam apapun, nggak pakai penyedap apapun. Itu benar-benar bikin kulit kita tuh jadi lebih sehat, lebih glowing. Selain kulit, aku ngerasa bangetan ngaruh ke mental, sama pola pikir, sama energi kita. Jadi kalau misalkan konteksnya bukan hanya telur, kalau misalkan kita banyak konsumsi protein, itu energi kita tuh lebih tinggi dibandingkan kita kebanyakan konsumsi karbohidrat. Ketika kita banyak konsumsi karbohidrat, itu rata-rata kita gampang ngantuk, kita gampang lemas, kita nggak produktif, dan kita males-malesan, rebah-rebahan gak guna gitu, scrolling sosmed gak guna. Itu ketika pola makan kamu berantakan, dan aku ngerasa kayak gitu banget. Jadi aku sekarang tuh lagi benerin habit aku, apalagi bentar lagi kan mau lebaran ya, kayaknya takut burek gitu. Jadi aku bener-bener lagi ngembangin habit banget buat makan dominasi protein. Gimana sih tahu protein harian kita? Nih aku kasih tahu. Setelah aku cari tahu, protein harian aku tuh kurang lebih sekitar 52 ketika aku di posisi orang normal. Nah, namun aku kan posisinya bukan orang normal, guys. Aku posisinya adalah orang yang lagi mau diet gitu, atau orang yang lagi pengen berolahraga lebih gitu. Jadi proteinnya dinaikin dari 1,2 ke 1,6 gitu ya, kalau nggak salah, kayak gitu. Jadi kurang lebih aku terus mengonsumsi protein tuh kayak ratusan deh, guys. Nanti aku hitung deh. Oke, itu dia poin pertama, yaitu adalah protein. Poin kedua adalah manfaat cutting garam dan juga cutting gula saat diet. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman yang cutting garam, mungkin beberapa orang kayak bilang garam itu nggak pengaruh. Sebenarnya enggak sih, sebenarnya pengaruh. Apalagi kalau misalkan kalian binaragawan yang bener-bener kayak punya lomba maraton kayak gitu-gitu, itu penting banget yang namanya cutting garam. Karena garam itu pertama, dia itu bisa meningkatkan nafsu makan karena tingkat kegurihan. Yang kedua, garam juga bisa bikin kita tuh bloating. Bloating itu apa sih, Kak? Bloating itu adalah ketika tubuh kita mengikat air lebih banyak daripada biasanya. Itu diakibatkan oleh garam yang berlebihan. Makanya ada yang namanya garam Himalayan salt atau garam pink ya. Nah, itu aku pilih garam itu lebih saat diet gitu. Walaupun emang harganya lebih murah ya. Tunggu guys, lagi azan. Wait. Jadi kan ada yang namanya itu garam Himalaya salt pink. Walaupun itu garam memang lebih mahal sedikit, tapi itu benar-benar garam yang sangat rekomendasi buat diet. Aku sematin di YouTube shopping aku ya. Oke. Jadi yang itu garam, yang keduanya itu adalah cutting gula. Sebenarnya gula itu kalau bisa bukan cutting ya, tapi hilangkan. Jadi kamu cuman konsumsi gulanya itu benar-benar dari gula yang sehat, dari misalkan dari garam atau gula yang dari clean food gitu. Jadi gula-gula yang emang dari makanan yang real food kayak gitu. Nah, kalau gula sendiri ini tuh bener-bener dia itu, kalau garam kan sifatnya tidak ada kalori ya. Jadi teman-teman, kalaupun kamu makan banyak garam, dia tuh nggak menambah kalori sifatnya. Beda cerita ketika gula. Kalau gula, dia itu menambah kalori. Makanya makan makanan manis kayak kue, cake dan lain-lain itu pantang di dalam diet karena gulanya tinggi, kalorinya juga ikut tinggi. Kalori tinggi, kamu akan menggendut kayak gitu. Nah, jadi gula ini kalau bisa kamu hilangkan. Tapi aku pribadi yang ngomong kayak gini aja belum bisa sepenuhnya menghilangkan gula. Tapi hal yang harus kamu tahu banget, gula itu bukan cuma musuh diet, tapi gula itu benar-benar musuh untuk kesehatan tubuh kita apabila dikonsumsinya itu berlebihan gitu. Nah, kalau gula ini selain bikin kita gendut, selain kita bikin gak sehat, diabetes dan lain-lain,
Gula juga bikin kamu itu kulitnya kusam, jerawatan kayak yang aku rasain sekarang nih. Dan juga bikin pipi kamu cabi, bikin kamu tuh jadi lebih tua daripada umurnya. Itu gula tuh bener-bener sejahat itu gitu. Jadi habit yang lagi aku jalanin juga adalah aku tuh mengurangi gula, jajanan yang manis, minuman aku alhamdulillah udah yang namanya nggak bergantung atau nggak craving kalau minuman manis ya. Tapi makanan jujur aku masih suka tergoda, makanya sekarang itu udah hari kedua aku udah nggak konsum yang namanya jajanan manis atau makanan manis. Es krim juga aku udah kurangin banget, tapi kadang masih suka aku makan atau konsumsi. Cuman lagi-lagi aku cari es krim yang dia itu kalorinya rendah, gulanya juga rendah kayak gitu. Sebenarnya gula juga bisa kamu akalin dengan cara kamu pakai gula-gula stevia, gula-gula rendah kalori kayak gitu. Semua kayak aku literally emang perlu yang namanya punya mic ya. Oke, lanjut. Jadi di sini kita ada dua konsep ya. Yang pertama ada garam, yang kedua ada gula. Kalau di sini garam, dia sifatnya mengikat air, terus juga membuat nafsu makan bertambah, terus juga bikin darah tinggi. Itu kelebihannya, itu kekurangannya. Pokoknya garam kamu harus kurangin, bikin tubuh kamu bloating, bikin tubuh kamu ngikat air banyak. Kalau tubuh kamu ngikat air banyak, artinya berat badan kamu naik gitu ya. Terus konsep kedua adalah gula. Gula ini yang pertama kalorinya tinggi banget, gak ada gizinya sama sekali, bikin nafsu makan kamu gak karu-karuan, sama kayak garam. Jadi sifatnya itu sama kayak meningkatkan nafsu makan. Terus juga bikin kamu penyakitan, diabetes kayak gitu-gitu, itu kan dari gula. Dan bikin kulit kamu gak sehat, bikin kulit kamu jerawatan, bikin kulit kamu lebih tua daripada umur kamu sebenarnya. Itu kenapa aku yang namanya cutting garam sama cutting gula. Dan kalau misalkan aku ya, berdasarkan pengalaman aku, ketika aku berhasil bener-bener menghilangkan gula dari kehidupan aku, roti-roti manis, kue-kue manis kayak gitu-gitu. Yang pertama aku bener-bener ngerasa lebih awet muda, kulit aku lebih sehat, jarang jerawatan, dan juga kondisi mental, mood, dan emosi dan lain-lain itu lebih terjaga. Dan emang prosesnya susah ya buat bisa kita menghilangkan gula dari hidup kita gitu. Tapi ketika kamu berhasil, itu manfaatnya benar-benar luar biasa banget. Dan itu sesuatu yang sangat sebuah pencapaian gitu. Ketika kamu udah bisa berhasil kurangin gula, udah bisa menghilangkan gula, udah gak ketergantungan lagi dalam gula, itu manfaatnya banyak banget. Tapi yang paling aku kejar itu adalah bikin awet muda kita, bikin kulit kita lebih sehat, jarang jerawatan, kulit jadi cerah dan glowing. Itu yang aku incar, kenapa aku benar-benar mencoba untuk belajar menghilangkan gula lagi gitu. Lanjut di poin yang ketiga. Oke teman-teman, di manfaat yang ketiga atau poin ketiga adalah manfaat kopi buat diet. Ini tuh adalah my favorite drink. Oke, jadi kopi apa dulu yang harus kamu konsumsi ya? Yang pertama, kopi yang harus dikonsumsi buat membantu diet itu adalah kopi yang murni, tanpa tambahan creamer, tanpa tambahan susu, tanpa tambahan gula dan lain-lain. Pokoknya kopi yang benar-benar literally murni. Tapi boleh aja kamu kayak bikin kopi oats, kopi susu fresh milk kayak gitu-gitu boleh sebenarnya ya. Tetapi ada adanya. Jangan sering gitu. Jadi lebih bagus kamu seringnya itu minum kopi yang murni, yang pure banget, kopi murni. Itu ngebantu banget buat diet. Jadi apa sih manfaat kopi murni ini dalam perdietan aku? Yang pertama yang aku rasain dari kopi ini adalah dia itu membantu menahan nafsu makan. Lagi-lagi membantu menahan nafsu makan. Ini
semua poin yang aku jelasin itu ada aja manfaat dari membantu menahan nafsu makan. Karena bener-bener ngerasanya gitu guys. Jadi aku tuh bener-bener ngomong berdasarkan apa yang aku rasain gitu. Nah, yang pertama manfaat kopi itu membantu menahan nafsu makan aku. Dan yang kedua, bikin BAB itu jadi lancar, parah, jaya, pol, kayak pakai oli. Jadi aku tuh kalau setiap habis minum kopi itu pasti yang namanya ke air. Ke airnya itu bisa buat BAB, bisa buat BAK. Jadi tapi paling sering sih BAB ya. Jadi bener-bener kalau misalkan kamu gak suka sayur, gak suka serat, solusinya adalah apa? Solusinya adalah minum kopi. Karena kalau habis minum kopi itu langsung BAB. Cuman kadang ada di beberapa waktu kalau makan aku bener-bener kayak kebanyakan protein, kurang yang namanya karbo, itu kadang susah BAB yang selancar itu. Tapi setiap hari aku bener-bener BAB setiap hari itu karena dorongan dari kopi americano atau kopi Nescafe klasik atau kopi apapun itu yang pahit tanpa campuran apapun. Yang kedua, yang pertama menahan nafsu makan, yang kedua bikin BAB lancar, yang ketiga membuat detak jantung kamu berdetak lebih kencang. Nah ini tuh bener-bener manfaatnya banget ketika kamu mau olahraga. Jadi ketika jantung kamu atau detak jantung kamu tuh kayak berdegup lebih kencang daripada biasanya, which is itu adalah hasil dari minum kopi murni, itu bakalan bikin badan kamu itu membakar kalori lebih. Jadi ketika badan kamu membakar kalori lebih, itu artinya kamu sama seperti olahraga. Jadi banyak di luar sana yang sebelum olahraga tuh atau sebelum jogging, sebelum apa, itu tuh mereka tuh kayak minum kopi dulu. Kenapa? Karena emang bener bikin jantung kita tuh lebih berdegup, lebih kencang gitu. Jadi kalau misalkan kayak jantung kita berdegup lebih kencang, itu tuh bakalan bikin kalori badan kita tuh membakar kalori lebih banyak gitu. Jadi bener-bener banyak banget manfaat dari minum kopi. Selain itu, kopi juga sangat membantu yang namanya meningkatkan metabolisme tubuh kita, sama halnya kayak teh hijau. Dan sekarang aku juga lagi belajar lagi buat minum teh hijau. Teh hijau yang aku minum seperti biasa sih waktu tahun 2020 lalu, aku belajar lagi namanya minum teh hijau kepala jenglot. Apa sih kepala jenglot ya? Kok jenglot sih? Pokoknya kayak gitu. Nah, jadi itulah dia 3 poin yang aku bahas manfaatnya. Yang pertama adalah manfaat egg diet, yang kedua adalah manfaat cutting gula dan cutting garam, yang ketiga adalah manfaat kopi buat diet kita. Dari semua poin yang aku jelasin, yang paling benar-benar berasa itu adalah efek buat menahan nafsu makan ya. Semuanya tuh dari 3 poin itu tuh sama-sama mereka punya benefit atau manfaat, yaitu menahan nafsu makan, bikin kulit kita tuh lebih cerah. Kayak egg diet sih yang paling ngaruh banget tuh egg diet sama kamu cutting gula. Itu kamu cutting gula itu sama egg diet combo, kamu jadiin habit, itu kulit kamu tuh tanpa skincare mahal-mahal bakalan lebih cepet cerah dan glowingnya gitu. Terus cutting garam itu bisa bikin kamu nggak terlalu bloating, kayak perut kamu buncit, pipi kamu cabi, itu karena kamu terlalu banyak mengikat air di dalam tubuh. Jadi salah satu solusinya adalah kamu cutting garam. Terus kayak kopi ini bener-bener salah satu solusi buat teman-teman yang gak suka sayur kayak aku. Jadi ini tuh kayak, aku nggak bisa bilang ini pengganti serat, tapi ini bisa banget buat ngelancarin BAB kamu gitu. Ini benar-benar kopi nih ya. Aku bisa pakai kopi apapun itu mereknya, asalkan dia murni yang pahit gitu. Kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video ini. Kayaknya ini adalah video terpanjang aku di 2025. Semoga aku mood ngeditnya semangat ya teman-teman. Jadi biar aku tambah semangat, kamu harus subscribe gitu. Terus juga kamu bisa follow sosial media aku yang aku cantumin di link deskripsi box. Bye bye.